pas tangan kirinya. Lalu, tangannya mencengkeram dinding menonjol. Sekejap, tubuhnya melayang di udara. Di bawah tatapan semua orang, ia sampai di seberang jendela. Usai menentukan titik pendaratan, ia ikat tali pengaman, tarik napas, lalu menyusuri dinding luar. Untungnya, ada dinding batu menjorok untuk dipijak, sehingga ia bisa sedikit tenang. Entah berapa lama memanjat, ia terpaksa berhenti karena talinya menghambat. Seberapapun ia berusaha, tali pengaman itu tak bisa dipanjangkan lagi. Saat ini, hanya ada satu pilihan di hadapannya. Melihat atap yang begitu dekat, pria itu tahu bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan keuntungan adalah dengan melepaskan tali pengaman. Jika ia kembali ke jalur semula, semua usahanya barusan akan sia-sia. Dan jika ia kembali, ketika racun naik ke lantai itu, ia hanya bisa pasrah, menunggu kematian. Maka, ia pun nekat terus memanjat ke atas, meninggalkan satu-satunya peluang bertahan hidup jika sampai terpeleset. Tak lama kemudian, tanpa perlindungan apapun, pria itu sampai di rintangan terakhir. Sekarang, ia hanya perlu melompat ke atas patung di atas sana. Seluruh tubuh pria itu mengerahkan semua tenaganya. Namun saat ia melakukan pull-up, gigi patung di atasnya ternyata rapuh seperti tahu, langsung hancur saat disentuh. Untungnya, bertahun-tahun hidup sendiri telah membuat lengannya sangat kuat. Kedua tangannya mencengkeram erat satu-satunya harapan hidup itu. Meski sangat sulit, krisis yang dihadapinya membuat adrenalin dalam tubuhnya meledak, sehingga ia berhasil melompati patung itu dalam satu hentakan, lalu tergeletak lemas di atas atap. Sekelompok orang di bawah yang melihat ia berhasil sampai ke tujuan pun segera menyusul ke atas. Pria itu berhasil membuka pintu atap dan membiarkan semua naik. Di bawah arahan Yun Ah, mereka menyalakan senter ponsel untuk memberi sinyal SOS. Tak lama, helikopter datang. Namun karena kapasitas penuh, Yun Ah yang terakhir harus ditinggal. Melihat itu, si pria ingin mengalah untuk Yun Ah, tapi Yun Ah menolak merebut hak orang lain. Akhirnya, mereka berdua tetap tinggal menunggu jemputan berikutnya. Tapi, begitu helikopter pergi, sadar bahwa mereka tidak bisa hanya diam saja menunggu ajal, mereka segera turun ke bawah untuk mencari masker gas. Sambil terus-menerus mengecek jam tangannya, pria itu terburu-buru merobek kemasan dan mengganti tabung oksigen kekasihnya saat sang kekasih belum sempat menyadarinya sama sekali. Setelah berhasil melewati krisis tersebut, ia malah mulai menjauh dan akhirnya kabur melarikan diri sendirian. Kekasihnya yang merasa sangat bingung pun segera mengejarnya demi meminta penjelasan lengkap atas apa yang sebenarnya terjadi. Namun oksigen yang tersisa mulai menipis. Segera, gas beracun sudah naik setinggi pinggang. Tak mau mati diam, dia pun terpaksa memanjat lebih tinggi. Berkat keahlian memanjatnya, dia berhasil sampai ke puncak atap. Tapi Yeon-er sadar, 10 menit lagi gas akan mencapainya. Dia mengeluh soal pria yang dulu setia mengantar sarapan, tapi kabur saat bahaya. Tiba-tiba, sosok muncul di tangga. Pria yang tadi sempat melarikan diri. Dia bukan brengsek. Dia turun mencari masker gas cadangan dan membantu Yeon-er mengganti oksigen. Pria itu tahu bahwa tempat itu tidak aman. Mereka bergegas menelusuri lantai-lantai gedung, dan akhirnya sebelum oksigen habis, mereka menemukan sebuah gym yang masih cukup aman. Namun, gas beracun terus menyebar, dan sepertinya hanya butuh beberapa menit saja untuk menutupi seluruh lantai. Dalam keadaan genting, pria itu berencana mencoba peruntungan ke gedung seberang. Meski jaraknya sangat jauh dan mustahil dilewati dengan aman, sebuah dumbbell seberat 20 kg dilemparkan oleh pria itu ke gedung seberang. Kedua gedung dihubungkan tali. Melihat beban sesuai, Yeon-er mau menyeberang duluan. Namun, si pria ragu tali